Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat titik dua yang lurus atau sejajar di Microsoft Word. Seperti teman-teman bisa lihat pada tampilan di sini. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan sebanyak dua cara dan sekarang kita akan langsung bahas saja untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama langkahnya adalah pertama pastikan dulu bahwa bagian ruler sudah muncul. Bagian ruler itu adalah bagian ini yang ada angka-angkanya. Nah, jika pada komputer teman-teman ternyata bagian rollernya belum muncul, tampilannya nanti seperti ini. Nah, maka untuk memunculkannya masuk dulu ke menu view, kemudian centang pilihan roller. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita ketikkan dulu semua teks yang nanti akan kita buatkan titik dua di sebelah kanannya. Kemudian teksnya kita blok. Langkah selanjutnya adalah kita harus buatkan dua buah tabulasi untuk nanti menentukan posisi titik dua dan posisi teks berikutnya, gitu ya. Nah, untuk pembuatan tabulasinya kita mengacu pada teks yang paling panjang. Nah, di sini teks yang paling panjang adalah tempat tanggal lahir. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus ke atas ke bagian roller, berarti lurusnya kurang lebih di posisi ini ya. Sehingga tabulasinya harus kita buat dengan posisi agak sebelah kanan sedikit. Contoh kita buat di posisi angka 3 di sini. Untuk membuat tabulasinya, cukup kita klik saja pada bagian roller seperti ini ya. Klik. Nah, sehingga nanti muncul tabulasi dengan bentuk mirip huruf L ya. Kemudian kita buat satu lagi di sebelah kanannya sedikit. Nah, jadi hasilnya ada dua tabulasi. Maksudnya adalah kalau saya klik ini, nah nanti kan ada garis lurus, garis bayangan ke bawah ya. Jadi nanti posisi tabulasi ini adalah untuk menentukan posisi titik dua. Kemudian untuk tabulasi yang keduanya adalah nanti untuk posisi teks berikutnya setelah titik dua, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya jangan lupa untuk menggeser yang namanya hanging indent. Hanging indent itu adalah yang segitiga runcing ke atas yang ini, karena kan ini ada tiga bagian ya. Ada first line indent, segitiga yang runcing ke bawah, ada hanging indent, segitiga yang runcing ke atas, dan paling bawah ada yang namanya left indent. Nah, ini yang harus kita geser adalah hanging indent. Nah, kita geser, luruskan dengan posisi tabulasi kedua. Maksud dari hanging indent ini adalah agar nanti jika kita mengetikkan teks yang panjang, maka nanti baris berikutnya dia akan langsung menyesuaikan. Jadi langsung mulainya dari posisi lurus dengan ini ya. Jadi ketika contoh di alamat kan mungkin nanti teksnya panjang. Ketika nanti kita ketikkan teks yang panjang, maka baris berikutnya tidak akan menuju ke sini, tapi dia akan menuju ke posisi hanging indent ini ya, gitu ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita klik di ujung baris pertama, di ujung baris nama, lalu pada keyboard tekan tombol tab satu kali, maka dia akan menuju ke posisi tabulasi pertama, lalu langsung kita ketikkan titik dua, lalu tekan lagi tombol tab, lalu kita ketikkan namanya. Kemudian langkah berikutnya tinggal lakukan hal yang sama untuk baris-baris berikutnya, jadi tinggal kita klik di sini, tekan tombol tab, ketikkan titik dua, tekan tombol tab lagi, ketikkan datanya. Lanjutkan untuk baris berikutnya, klik di ujung baris, tekan tombol tab, ketik titik 2, tekan tombol tab lagi, ketikkan datanya. Klik lagi di ujung baris, tekan tombol tab, titik 2, tekan tombol tab lagi, ketikkan datanya. Begitu seterusnya sampai baris terakhir. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai fungsi dari hanging indent tadi ya. Jadi ketika kita mengetikkan alamat yang panjang, ini saya ketikkan sembarang saja. Nah, ketika ternyata teksnya terlalu panjang, lebih dari satu baris, maka baris berikutnya dia akan langsung menuju ke posisi hanging indent. Jadi posisinya rapi seperti ini. Jadi tidak menuju ke baris lurus dengan teks alamat gitu ya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Kemudian jika teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok tidak langsung saja kita tekan tombol tab, ribet-ribet ngurusin pembuatan tabulasi seperti tadi. Nah, alasannya adalah seperti ini. Misalnya saya buat di baris di halaman yang baru. Nah, taruhlah saya buatkan teks yang sama seperti yang tadi, dan sekarang kita akan coba untuk membuat titik dua yang lurus tanpa membuat tabulasi seperti tadi ya. Jadi kita langsung tekan tombol tab. Nah, kita tekan tombol tab satu kali, lurusnya di sini, tab lagi, lurusnya di sini, tab lagi, lurusnya di sini. Dan ini adalah posisi titik dua yang paling memungkinkan untuk kondisi teks ini ya. Karena kan kalau kita buat titik duanya di sini, nanti kan untuk tempat tanggal lahir kurang posisinya ya, kurang space-nya ya. Sehingga posisi yang paling memungkinkan adalah di sini. Jadi kita tekan 1, 2, 3 kali tab ya untuk baris untuk teks yang pendek. Kalau di sini 1, 2 kali tab. Kalau di tanggal lahir 1 gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian kalau kita bandingkan kan kalau yang tadi, nah ini kan lebih rapi. Dia titik duanya tidak terlalu jauh dari teks yang paling panjang. Sementara kalau ini kan, nah ini kan terlalu jauh. Kalau ini kita mau geser, nah nanti untuk baris yang tanggal lahir, nah ini akan posisinya seperti ini.
Nah, itu salah satu kelemahannya. Kemudian jika nanti kita mengetikkan teks berikutnya, ini kan paling pakai spasi. Kalau pakai tab kan terlalu jauh, gitu ya. Jadi jarak antara titik 2 dengan teks berikutnya paling pakai spasi, 1 atau 2 spasi. Dan kalau misalnya kita mengetikkan teks yang panjang, nah kita lihat baris berikutnya dia lurusnya malah di baris lurus dengan teks yang posisi awal tadi, alamat, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Tidak lurus dengan posisi teks yang ini ya, gitu. Nah, itu kalau kita membuat titik 2 yang lurusnya dengan langsung menekan tombol tab ya. Jadi, memang dari segi penggunaan atau cara lebih simpel, tinggal tab aja. Tapi dari hasilnya, kalau kita bandingkan dengan hasil yang pertama, itu lebih rapi dengan hasil yang pertama. Dan kalau teman-teman sering mempraktikkan ini, saya rasa tidak akan ribet ya. Tidak akan menganggap bahwa ini hal yang ribet, toh cuma memblok teks, kemudian cuma membuat 2 buah tabulasi, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, itu kita buat dari tabel, jadi masuk ke menu insert, kemudian tabel, lalu kita buatkan tabel dengan jumlah kolom 3, kemudian untuk jumlah barisnya silakan disesuaikan mau berapa baris yang akan kita ketikkan ya. Kita buat dulu misalnya 5 baris, 3 kolom, kemudian langkah berikutnya kita ketikkan teks yang akan kita buat. Di sini saya percepat langkahnya. Nah, jadi kita ketikkan lagi teks yang sama seperti tadi, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita geser kolom atau garis pembatas antara kolom A dan kolom B. Nah, kita geser seperti ini. Kemudian kita geser juga garis pembatas kolom berikutnya, kurang lebih sampai sini. Dan untuk yang garis paling kanan ini silakan tinggal disesuaikan. Jadi maksudnya adalah, nah kolom yang kedua ini kita gunakan untuk membuat titik 2. Di sini kita ketikkan titik 2, titik 2, titik 2. Untuk navigasi antar kotak ke kotak, bisa kita langsung klik. Bisa juga kita dengan menekan tombol tab atau panah kiri kanan atas bawah. Nah, jadi kotak yang ini untuk teks awal, ini untuk titik 2, dan kotak berikutnya untuk datanya, gitu ya. Sehingga nanti untuk penulisan alamat juga, jika alamatnya panjang, ketika dia sudah mentok ke baris akhir, nah dia baris keduanya akan langsung menyesuaikan. Tinggal nanti di langkah terakhir, kita hapus atau kita hilangkan garisnya. Cukup kita blok semua tabel, lalu pada menu tabel desain, kita klik di icon border, klik di tanda panahnya, kemudian kita pilih no border. Atau bisa juga jika tidak menemukan menu tabel desain, masuk ke menu home, kemudian cari icon yang namanya border, klik pada tanda panahnya, klik no border. Atau bisa juga setelah diblok kita klik kanan, kemudian table properties, kemudian border and shading, dan di sini kita pilih no one, lalu oke. Sehingga hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Nantinya jika kita ingin menambahkan baris baru, misalnya setelah jenis kelamin kita tambahkan golongan darah, maka caranya adalah tinggal kita klik pada baris yang baris posisi di sini, boleh di jenis kelamin, boleh di titik 2, boleh di baris yang sebelah kanannya. Kemudian klik kanan, lalu insert rows below. Nah, nanti seperti ini tinggal kita ketikkan teksnya. Ini titik 2 dan ini adalah teks datanya, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.